Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Indonesia adalah negeri bahari yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kisah kejayaan maritim yang tak terhitung jumlahnya. Sejak zaman kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit, laut bukan hanya menjadi pemisah, namun juga penghubung sumber kehidupan dan jalur perdagangan yang membawa kemakmuran. Saya, Natasha Tobuho dengan NIM 151424062 dari kelas 2C jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan maritim di Indonesia. Secara terminologi kemaritiman memiliki kata dasar maritim. Maritim adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan laut dan berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Selanjutnya, kemaritiman bermakna hal yang menyangkut masalah maritim atau sifat kepulauan Indonesia. Istilah maritim sering disinonimkan dengan kata bahari yang bermakna dahulu kala, guna, indah, elok sekali, dan mengenai laut. Dengan demikian, sejarah maritim adalah studi tentang aktivitas manusia di masa lampau yang berkaitan dengan aspek-aspek kemaritiman, khususnya pelayaran dan perdagangan. Kata bahari berasal dari bahasa Arab yaitu bahrum yang artinya laut, sedangkan maritim berasal dari bahasa Latin yaitu mare yang artinya laut. Jika mengacu pada terminologi tersebut, jelas perbedaan makna dan pengertian bahari dan maritim. Bahari selain pengertiannya mengenai laut, juga memiliki arti dahulu kala dan sesuatu yang berkaitan dengan adat istiadat, maknanya lebih berdekatan dengan aspek kebudayaan. Sedangkan kata maritim mengacu pada pengertian makna lebih terkait dengan salah satu fungsi dari pemanfaatan laut, yaitu berlayar dan berdagang. Maritim lebih mencerminkan pada aktivitas pelayaran dan perdagangan, sedangkan bahari merupakan eksistensi dari laut itu sendiri, yaitu suatu konsep budaya. Sejarah kemaritiman di Indonesia dimulai dari sebelum abad ke-16. Kepulauan Indonesia sejak lama menjadi pusat perdagangan internasional kerajaan-kerajaan maritim besar di Indonesia. Kerajaan-kerajaan tersebut pernah menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara. Kapal tradisional Indonesia banyak yang digunakan untuk menjelajahi Nusantara dan perdagangan dengan negara-negara besar lainnya. Selanjutnya yaitu pada abad ke-16 hingga abad ke-20. Pada abad ini, kemaritiman Indonesia sangat dipengaruhi oleh kolonialisme Eropa, terutama Belanda. Belanda mendominasi perdagangan rempah-rempah dan membangun pelabuhan-pelabuhan penting seperti Batavia dan Surabaya. Walaupun kekayaan alam Indonesia dieksploitasi, Indonesia tetap menjadi bagian penting dari jalur perdagangan global yang dikuasai Belanda. Selanjutnya yaitu pada pasca kemerdekaan. Setelah meraih kemerdekaan, Indonesia mulai fokus mengembangkan sektor kemaritiman untuk memperkuat ekonomi dan kedaulatan negara. Kedaulatan ini penting diambil pada tahun 1997 dengan Deklarasi Juanda yang menghasilkan wawasan Nusantara menyatukan seluruh perairan Indonesia sebagai wilayah kedaulatan yang tak terpisahkan. Kemudian, di era globalisasi dan tantangan maritim modern, Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kedaulatan maritimnya, mengelola sumber daya alam laut, dan melindungi lingkungan laut. Namun, sering terjadi kemajuan teknologi. Indonesia mulai menerapkan inovasi baru di bidang kemaritiman, seperti membangun kapal laut modern dan sistem pelabuhan yang lebih efisien. Nah, teman-teman, dari Sabang hingga Merauke, laut adalah bagian tak terpisahkan dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Sejarah kemaritiman yang gemilang adalah model berharga untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.